Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat untuk sama-sama kita berkumpul dalam rangka upacara. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini sedikit pesan, sedikit amanah dari Bapak terkait dengan kesadaran diri. Tentu sebagai seorang siswa kita sadar akan kewajiban dan juga tanggung jawab kita sebagai seorang siswa. Kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah kewajiban dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa saja kewajiban dan tanggung jawab terhadap diri sendiri sebagai seorang siswa? Yang pertama adalah belajar dan menuntut ilmu. Tujuan kita ke sekolah, tujuan kalian ke sekolah adalah untuk belajar dan menuntut ilmu. Tujuan belajar adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak baik menjadi baik. Artinya ada pesan di situ, yaitu pesan bagaimana kalian menjadi orang yang cerdas secara intelektual dan juga cerdas secara moral, ya kan? Penting moral dan intelektual, jadi harus sejalan, ya. Kemudian yang kedua, tugas dan tanggung jawab atau kewajiban dan tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa adalah mematuhi tata tertib sekolah, ya, dari mulai masuk pukul 6.45 WIB sampai dengan pulang sekolah. Untuk yang SMA kan 14.30 ya WIB. Nah itu harus dipatuhi itu tata tertibnya, ya. Ketika hari Senin misalnya memakai seragam putih, hari Selasa memakai seragam putih abu-abu untuk SMA. Sesuaikan untuk SD, SMP untuk SMP, dan SMA untuk SMA. Nah kemudian juga ketika pembelajaran sedang berlangsung, patuhi juga tata tertibnya. Ketika sedang belajar, maka harus wajib berada di kelas. Ketika guru sedang menerangkan misalnya, jangan main HP, ya kan? Guru lagi menerangkan nih, kadang banyak terlihat yang asik sendiri dengan HP-nya, ya. Nah itu adalah peraturan yang wajib kalian taati ketika berada di sekolah. Kemudian yang ketiga, disiplin waktu, ya. Kalau misalkan sekolah peraturannya itu datang 6.45, maka kalian wajib datang sebelum pukul 6.45, ya. Kalau di Jepang sana, ya, itu mereka sangat menghargai waktu gitu loh. Menghargai waktu dalam arti apa? Ketika masuk sekolah pukul 6.45, maka mereka akan berada di sekolah pukul 6.15, ya, gitu. Itu di Jepang, ya. Jadi Indonesia juga bisa menerapkan seperti itu siswa-siswinya, ya. Kemudian yang keempat, apalagi? Yang pertama tadi belajar dan menuntut ilmu. Kedua, menaati tata tertib sekolah.
Kemudian yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, ketika pembelajaran sedang berlangsung, ya, maka kalian harus mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Cek. Harus mengikuti dengan sebaik-baik, karena ilmu yang diberikan oleh guru kelak akan bermanfaat untuk diri kalian sendiri, ya. Maka ketika proses pembelajaran dari awal sampai akhir harus diikuti dengan sebaik-baiknya, gitu loh. Jangan sampai jam pertama semangat, jam terakhir loyo, nggak boleh, ya. Harus tetap semangat. Ketika mau istirahat nanti pas pulang sekolah kan gitu, ya, di rumah. Kalau di sekolah dari awal pembelajaran sampai akhir harus tetap semangat dan berikan yang terbaik, ya. Kemudian selanjutnya, kewajiban dan tanggung jawab seorang siswa terhadap orang lain, ya. Yang pertama, menghormati orang lain, baik itu orang tua, kemudian guru, dan juga sesama teman, ya. Kalian harus bersikap adil, menempatkan segala sesuatu pas. Artinya bagaimana caranya bersikap terhadap guru, bagaimana caranya bersikap terhadap orang tua, bagaimana bersikap terhadap seorang teman, harus dibedakan, gitu loh. Jangan disamaratakan. Dan yang terpenting sebagai seorang siswa adalah kalian harus menerapkan yang namanya senyum, salam, sapa. Kalau ketemu guru senyum, salam, kemudian menyapa, Bapak Ibu guru gimana kabarnya? Senang sekali tuh Bapak Ibu gurunya kalau sapa, ya. Senyum, salam, sapa. Senyum itu adalah sedekah yang paling gampang, ya kan? Sedekah paling gampang senyum itu sama orang lain, senyum. Asal senyumnya jangan lagi sendirian senyum sendiri. Nah itu orang ya. Senyum ketika bertemu dengan teman, senyum ketika bertemu dengan guru, orang tua, ya. Karena sedekah paling gampang adalah senyum, nggak perlu keluar duit kan, ya. Oke, selanjutnya, ya, kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang lain. Tadi kan menghargai orang lain. Yang kedua, bertutur kata yang baik, ya. Jangan menjadi seorang siswa yang toksik. Tahu toksik gak? Ya. Jangan menjadi seorang siswa yang toksik, ya. Jadilah seorang siswa yang good boy. Jangan bad boy, ya. Good boy, ya. Dengan cara apa? Dengan cara bertutur kata yang baik, ya. Lemah lembut, bertutur kata yang baik, ya. Karena kalau misalkan kita ngomong segala sesuatu kemudian kita menyakiti orang lain, ya, itu akan menyebabkan luka di hati orang lain, gitu loh. Jadi kalau kita berbicara itu satu, ya, berbicaranya tuh harus yang baik. Kedua, harus bermanfaat, ya. Kalau misalkan tidak memenuhi dua kriteria ini, lebih baik kita diam aja udah, gitu loh. Harus baik, betul katanya, kemudian bermanfaat, ya. Kemudian kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, ya. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya, ya. Kemudian kalau ada yang tugas piket, laksanakanlah tugas piket,
piket gitu. Ya, supaya apa? Supaya kelas jadi bersih, kalian belajar juga jadinya nyaman gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua, tidak melakukan perusakan. Nah, ini sekolah kita sudah asri, sudah nyaman, sudah bersih. Ya, jangan sampai dirusak, dicoret-coret lah. Kemudian tumbuhannya dipetik-petik lah, jadinya nggak ribun lagi. Kemudian apa lagi, pintu sekolah misalnya dirusak lah, dicoret-coret, ya jangan sampai seperti itu. Ya, nanti sekolah yang indah ini ya udah bersih, udah nyaman, udah enak dilihat, karena kalian rusak jadi nggak enak dilihat, ya kan? Makanya jangan melakukan perusakan. Oke. Nah, kewajiban dan tanggung jawab ya itu kalian lakukan dengan kesadaran diri kalian sendiri gitu. Ketika kalian sadar akan kewajiban dan tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa, tentu segala sesuatunya akan berjalan harmonis sesuai dengan apa yang kalian mimpikan gitu. Kalian belajar dengan tekun, kemudian juga menjaga kebersihan sekolah, menghormati orang lain, semuanya berjalan dengan aman, lancar, tanpa ada kendala. Oke, demikian mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nyanyikan lagu